warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jahika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan ini kita dapat melakukan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan izin dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah yang kedua, salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan ke ruh Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karimah. Beliau datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa kata Nabi? Wa ma bu'istu litammima makarimul akhlaq. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia memiliki sifat iri dengki. Kita melihat orang kaya, kita iri. Kita melihat orang mempunyai sesuatu, kita iri. Padahal kita sendiri yang kurang memahami apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan mengorek-ngorek kembali apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat orang kaya di dunia ini, itu mereka terbagi kepada dua golongan. Ada yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan mereka kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah berikan kepada seorang hamba kekayaan yang melimpah ruah. Dengan kekayaan itu dia bisa beramal ibadah lebih giat lagi. Hatinya semakin tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergunakan hartanya itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong yang lemah, mengangkat derajat orang yang rendah, dan suka gemar membantu sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah muliakan dia di dunia, dan Allah muliakan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua, Allah berikan harta sebaliknya. Allah berikan harta itu adalah untuk menyesatkan seorang hamba. Dia berikan harta yang melimpah ruah, dia tambah dengan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menambah terus hartanya, semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah. Akan tetapi dia tidak sadar dengan harta yang ditambah dan
tambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata hanya untuk menjauhkan dia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah iri kepada seseorang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah. Akan tetapi harta itu bisa menjadi ujian ataupun cobaan kepada seorang hamba. Kalau kita mau memiliki harta yang melimpah ruah, mudah saja. Apa kata Rasul? Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat fajar maka lebih mulia atau lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Harta yang melimpah kita lihat dengan mata zahir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang memiliki, dan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, sedangkan kepada kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa kecuali kehidupan yang sederhana. Syukuri, nikmati, jalankan. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan ini jangan banyak iri dengki, jauhkan penyakit itu, dan kemudian masukkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah di dalam hati, kemudian timbulkan kesyukuran itu kepada keluar zahir kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun saya diberikan rezeki yang tidak melimpah ruah, kemudian saya pergunakan rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut kita banyak-banyak beramal ibadah ataupun banyak-banyak melakukan sesuatu kebaikan, akan tetapi yang dituntut Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita rutin walaupun sedikit. Itulah yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kami berpesan kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengetahui jalan rezeki yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 yang kami sampaikan tadi. Maka bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kita harta yang melimpah ruah. Bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang sederhana, akan tetapi di mana kita pandai untuk memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keridhaan Allah, maka itulah yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian dulu ceramah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan adalah kiranya membuat manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Allahumma afiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.